Kami mau membangun tembok kami Tuhan. Tembok yang sudah runtuh di dalam keluarga kami. Tembok yang runtuh dalam hubungan kami dengan Engkau Tuhan. Tembok kami yang runtuh Tuhan dalam pelayanan kami. Tembok yang runtuh di sekitar kami. Tembok yang runtuh untuk Indonesia. Tuhan, persiapkan hati kami. Kami mau minta kepadamu saat ini ya Tuhan. Engkau yang menyiapkan hati kami. Kau buka sungguh-sungguh hati kami. Kami mau melihat wajah-Mu. Kami mau melihat hati-Mu saat ini Tuhan. Benar-benar kami mau melihat sampai kami bisa mengerti dan memahami akan hati-Mu. Betapa Engkau mengasihi kota ini. Betapa Engkau mengasihi keluarga kami. Betapa Engkau mengasihi akan bangsa dan negara kami. Siapkan sungguh-sungguh Tuhan. Kami tidak mau Tuhan, Engkau menyuruhkan kami 1 bulan 1 kali untuk membangun kembali tembok pujian. Karena sebenarnya itulah yang Kau inginkan dan Kau rindukan. Bahkan di dalam kerajaan isinya adalah penyembahan dan pujian. Dan Kau sangat merindukan Tuhan umat-Mu mengalami pemulihan. Seluruh tembok-tembok dalam hidup kami Engkau yang akan membangun bersama-sama dengan kami Tuhan. Engkau sudah menyediakan perkara yang luar biasa buat kami. Buat kami menyambut akan semua yang Kau rencanakan dalam hidup kami. Terima kasih kalau kami boleh sampai dengan jam ini. Kami minta kekuatan Tuhan. Tidak ada yang ngantuk satupun. Sekalipun kami akan terus melakukan pujian dan penyembahan. Ini waktunya untuk membangun tembok pujian dan pembangunan dalam hidup kami. Karena kalau kami ngantuk berarti kami gagal di dalam pembangunan ini. Bapak, kemampuan yang daripada-Mu untuk kami tetap. Mata kami tertuju kepadamu. Amin. Hati kami tertuju kepadamu. Amin. Yes. Dan mata kami tetap berjaga-jaga. Kami tahu kekuatan daripada-Mu. Kami terima kekuatan ini untuk dapat mencapai apa yang Engkau mau. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kita katakan sama-sama. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan terlebih dahulu saudara. Saya berdoa supaya saudara tidak ngantuk ya. Karena salah satu bagaimana iblis bisa masuk dan menghancurkan akan tembok-tembok pada Nehemia itu disebabkan karena kelelahan ya. Saudara di tempat ini sedang membangun tembok keluargamu yang runtuh. Saya percaya banyak kita di tempat ini yang mempunyai tembok dalam keluarga itu runtuh. Paling tidak mungkin ada celahnya, mungkin ada pertentangan ada di dalam keluarga, di dalam pergumulan saudara tentang suami, istri atau anak-anak. Persoalan ekonomi itu temboknya berarti sedang runtuh saudara. Kalau temboknya tidak runtuh itu kuat banget ya. Tembok pertahanannya kuat banget. Kalau tembok pertahanannya sangat kuat itu tidak mengalami banyak masalah. Hidupnya akan dipulihkan yang namanya pujian dan penyembahan. Tetapi kalau sampai kita muji nama Tuhan, kita merasa aduh masih ada yang sesek dalam hidup kita.
itu berarti ada tembok yang runtuh. Ya, tadi setelah diberikan suatu gambaran sama Sofi tadi, kita tahu bahwa salah satu tanggal 1 itu nanti hari Senin, ya. Itu sudah kita mulai puasa. Sekalipun saudara mungkin tidak ngambil hari Senin, tapi saya ngambil hari Senin, ya. Saya mengambil hari Senin sampai hari Selasa, ya. Hari pertama tanggal 1. Kalau saudara mau merindukan, mungkin saudara hari lain, tapi pas bukan hari Senin, tapi hari Senin itu adalah pas awal mulainya, ya. Kalau bisa yuk bareng-bareng, mau. Mulailah dengan tanggal 1 ini, ya, kita mulai puasa. Nah, lalu jadi gimana Bu? Ya kalau mau hari Senin, berarti kamu mau hari Senin mulai dari jam 12 siang sampai nanti malam, ya. Atau kami mulainya hari Minggu jam 8 malam, kamu sudah mulai sampai dengan jam Senin jam 12, ya. Lakukan saudara. Ini hari pertama kita bareng-bareng, ya. Hari pertama kita bareng-bareng semuanya, baik yang di sini maupun yang streaming. Yuk kita mulai serentak, ya, serentak membangun tembok kita masing-masing, ya. Nah, hari yang lain itu kan saudara harus tahu sudah dibagi-bagi kelompok, artinya ada yang hari Senin, ada yang hari Selasa, ada yang hari Kamis, ada yang hari Rabu, ada yang hari Jumat, ada yang Sabtu dan Minggu, dan terus menerus sampai dapat dikatakan tidak ada yang bolong. Nah, saudara kalau mulai tanya, kenapa harus sampai puasanya berantai? Supaya jangan bolong. Bahwa setiap detik, setiap jam yang berjalan terus 24 jam itu ada yang berjaga, ya. Sebab namanya doa puasa itu berjaga-jaga, ya. Bukan sekedar supaya saya itu ya lumayanlah supaya rada kurus, ya. Itu motivasinya udah lain saudara, ya. Jadi kita harus tahu, aku puasa dengan doa berantai dan puasa berantai untuk membangun apa? Membangun tembok yang runtuh, ya. Tembok yang runtuh keluarga kita, pelayanan kita, ya, hubungan kita dengan Tuhan. Kalau saudara baca Alkitabnya bolong-bolong, itu berarti tembokmu runtuh. Jelas? Saya mau tanya, jujur ya, di hadapan Tuhan, di hadapan manusia dan kita semuanya. Siapa yang pernah baca Alkitab bolong-bolong? Coba angkat tangan. Ya, jujur berarti semuanya kan? Ya kan? Berarti tembokmu itu runtuh. Perlu dibangun lagi, ya. Siapa yang dalam kehidupannya itu tidak pernah marah, yang sabar terus? Siapa yang kurang sabar? Coba angkat tangan yang kurang sabar. Lo termasuk saya ini kurang sabar loh. Saya kalau merintahkan sesuatu buat pembantu saya maupun semua yang ada di bawah saya ini, kalau nggak nurut dan salah, saya sudah mulai naik. Kamu sudah dikasih tahu, itu namanya kurang sabar. Semua itu temboknya juga bolong, perlu ya, jelas ya. Jadi kita harus tahu bahwa dalam hidup kita banyak kekurangannya, banyak. Dan saya percaya tidak ada satupun di antara di sini yang temboknya itu rata dan kuat. Gak ada. Pasti ada saja
yang bolong, bolongnya ada yang kecil, ada yang besar, bahkan ada yang ambruk. Ya. Itu perlu dibangun dengan doa puasa yang nanti hari Senin kita mulai. Ya, siap buat mulai? Ya, nah saudara kita tahu bahwa, jadi ini khotbahnya saya dibagi dua. Sebab apa? Sebab hari ini separuh, malam ini ya separuh ya. Terus nanti jam 6 kita kan ada kebaktian akbar namanya. Itu ada tindakan profetik. Nah, dengan tindakan profetik itu butuh waktu. Jadi kalau bisa jam 8, setengah 9 itu sudah selesai. Jadi saya banyak yang anak-anaknya pada ngomong dibagi dua saja kalau mau itu mamah tuh, supaya jangan sampai nanti jam 6 tuh kepanjangan khotbahnya, akibatnya ada tindakan profetik lagi, nanti terlalu panjang. Nah gitu. Saya bilang oke, sudah nanti dibagi malam ini dan besok pagi. Besok pagi itu ada sesuatu yang Tuhan siapkan, saudara. Luki tadi mengatakan ada sesuatu hal di mana supaya kita dapat merasakan apa arti daripada surga menyentuh bumi. Dengar kan tadi ngomong begitu? Ya. Surga menyentuh bumi. Apa yang terjadi di taman, Tuhan sangat merindukan bisa terjadi di tempat ini. Banyak sekali yang terjadi mujizat di taman itu. Ya. Ini telinga yang nutup gini nih, begini, itu pulang-pulang bisa buka, anak kecil. Ya. Jadi banyak hal yang terjadi. Itu secara fisik ya. Apalagi banyak hal yang sakit jantung, yang sudah mau dioperasi jantungnya nggak jadi dioperasi. Itu banyak sekali mujizat-mujizat yang seperti itu, dan akan Tuhan manifestasikan juga di tempat ini. Kapan? Ya pada saat kita itu temboknya sudah tidak bolong lagi. Ya, jadi ayo kitanya ini di tempat ini, karena saya tahu di tempat ini tidak semua orang Cirebon. Sekarang mau tanya, siapa yang dari Semarang coba angkat tangan. Nah, ya dari Semarang. Yang dari luar kota lah, bukan luar Jawa ya, yang dari luar kota coba. Tuh banyak sekali. Oh aduh luar biasa. Yang dari luar Jawa. Luar Jawa, ya itu ada juga yang dari luar Jawa ya. Jadi banyak sekali yang ikut ambil bagian karena terbeban buat apa yang bakal terjadi. Di mana ada lawatan, di situ kalian harus ada. Amin. Itu akan menjadi luar biasa. Dan saat ini saudara yang ada di tempat ini juga orang yang spesial yang tadi dikatakan sama Luki itu, bahwa kita itu adalah ciptaan Tuhan yang luar biasa ya, satu sama lain berbeda ya. Itu ciptaan spesial saudara. Dan nanti besok itu saudara harus siapkan hati, karena saudara akan menikmati yang dinamakan surga menyentuh bumi. Apa? Saudara akan dibagikan madu yang dari surga. Madunya itu rasanya kayak susu yang enak sekali ya. Walaupun saya nggak suka susu, tapi ciuman bau susunya itu membuat aduh ini benar-benar susu bukan. Dan susunya tidak diproduksi di dunia ini, datangnya dari surga. Jadi ini saudara sudah menikmati susu surga. Kalau menikmati susu surga, berarti saudara sudah menikmati yang dinamakan surga menyentuh. Jadi ini suatu hal yang luar biasa.
saya minta maaf buat saudara-saudara yang sudah streaming di luar kota. Minta maaf, ini tidak dibagikan ke luar kota karena tidak cukup, tidak terlalu banyak. Jadi saudara adalah orang yang spesial kalau datang hari ini, karena saudara boleh menikmati akan hal ini ya. Sebab benar-benar ini sesuatu hal yang sangat luar biasa. Saya tidak umumkan ya, beberapa waktu tidak saya umum karena saya baru diberitahukan 2 hari yang lalu sama Tuhan ya. Tuhan ngomong ini yang datang nanti, kamu kasih ini caranya seperti ini gitu. Jadi saya hanya melaksanakan apa yang Tuhan mau. Semua berasal dari Tuhan. Oleh karena itu siapkan hati kalau saudara merupakan orang yang spesial, di mana saudara boleh menikmati ya, yang namanya surga menyentuh bumi. Tapi saya katakan, sekalipun saudara itu secara profetik nih ya, kenyataan yang sebenarnya, saudara boleh ngicipin yang namanya madu susu ya, yang tidak dijual di mana-mana pun. Saudara punya uang 1 triliun tidak bisa beli, nggak ada yang jual. Dan kalau saudara mengatakan, Bu Nani, nih uang 1 triliun tak kasihkan ke Ibu Nani, saya minta 1 botol. Saya mau kasih tahu, tidak dijual. Jadi kita tahu bahwa tidak ada yang bisa membeli gitu ya. Karena ada beberapa orang yang datang ke taman ngomong, saya bayar berapa masuk ke taman ini? Saya bilang nggak bayar. Ini milik Tuhan. Jadi tidak diwajibkan untuk membayar. Tapi kalau kau merasakan diberkati dan kau mau memberikan persembahan, silahkan memberi persembahan, tapi bukan berarti diperjualbelikan ya. Dan madu ini pun tidak diperjualbelikan. Jadi saya berdoa kalau saudara dapat, itu suatu anugerah. Satu perkara yang saya mau sampaikan, untuk mencapai kamu sampai bukan hanya menikmati dari mulut, tapi kamu menikmati dalam kehidupan ya. Sampai yang dinamakan masuk di dalam tanah Kanaan yang penuh dengan susu dan madu. Itu perlu kamu benar-benar menikmati, di mana semua kekayaan bangsa-bangsa itu akan lari dan mengejar kita. Sehingga tidak akan terjadi yang dinamakan kemiskinan lagi, tidak akan terjadi yang dinamakan kita itu kekurangan lagi, karena Tuhan akan memberikan yang dinamakan susu dan madu. Untuk itu perlu yang namanya apa yang harus kita lakukan. Hari ini kita belajar sebagian, nanti pagi-pagi sebagian lagi, sampai mencapai yang dinamakan double porsi. Amin. Cuman saya sangat mengharapkan kalau kamu ngantuk dan tidak sungguh-sungguh dalam doa puasa dan sebagainya, jangan lalu mengatakan, loh janjinya kok katanya aku menikmati susu dan madu, aku masih susah-susah begini. Periksa diri, pasti ada yang salah. Kalau kamu benar melakukan segala sesuatu, saya mau katakan berdasarkan firman Tuhan, 1000 kali kita akan mengalami ya. Jadi harus harga yang dibayar. Caranya jangan ngantuk ya, jangan ngantuk. Yang kedua, praktekkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Pasti saudara dan saya akan mengalami yang namanya double porsi. Saudara, saya berhari-hari berdoa. Doanya apa? Tuhan, nanti aku hari Sabtu Minggu jangan ngantuk ya Tuhan. Buat aku jangan ngantuk Tuhan. Buat aku on fire. Itu terus saya doakan begitu saudara ya. Karena apa? Saya mau meraih Paul ya. Kalau kamu aduh enggak kuat, ngantuk itu bisa diatur. Semua tergantung dari hati kita. Amin.
Asal kitanya ngebu-ngebu ya nggak bakal ngantuk dah. Pasti yang memberi kekuatan adalah Yesus Kristus Tuhan, Roh Kudus yang ada dalam hidup saudara. Amin. Ayo kita mulai persiapan ruangan untuk menyambut lawatan. Nah, kalau saudara dengar kata lawatan, jangan dipikir, walah ini kurang 5 jam. Jam 11. Terus nanti ditambah ya, itu yang khotbah yang habis ini siapa nanti? Hah? Siapa? Oh, Ciripka, bukan Ciripka, kan ini ada nyanyi lagi bukan? Hah? Yang mimpin pujian siapa? Sesudah kamu? Hah? Bom, nggak apa-apa, bom sudah capek. Soalnya nanti urusannya bom nanti sekitar jam 12 sampai jam 4. Nah, saudara, ini persiapan ruangan untuk menyambut lawatan. Kalau saudara dengar kata lawatan, tidak hanya lawatan jiwa-jiwa. Ya. Kalau namanya lawatan itu semua dilawat. Kita dilawat, rohani kita dirawat, pelayanan kita dilawat, keuangan kita juga dilawat. Ya. Jadi lawatan itu kompleks, luas sekali. Jangan punya pikiran yang sempit. Ya. Jadi persiapan ruangan untuk menyambut lawatan multi kompleks. Ya. Jadi tapi jangan merasakan lawatan, saya minta lawatannya ekonomi. Jangan begitu. Multi kompleks semuanya. Ya. Buat anak-anak, aku mau dilawat supaya aku menjadi pintar. Itu lawatan. Ya. Aku minta kesembuhan, itu lawatan. Ya. Jadi lawatan itu multi kompleks. Jangan punya pikiran yang sempit. Jadi harus punya persiapan ruangan. Nah, saya mau tanya yang ikut dalam doa 15 jam bulan yang lalu siapa? Coba angkat tangan. Ya, gak terlalu banyak ya. Jadi ini baru-baru semua tak? Baru-baru semua ya. Nah, patut dengerin khotbahnya karena itu tentang wadah yang besar, ya. Wadah yang besar dan sudah diterangkan. Nah, ini sambungannya untuk persiapan ruangan. Ya. Nah, untuk itu ayo kita belajar apa yang dinamakan mempersiapkan ruangan. Baca ya kita sama-sama dalam Markus pasal yang ke-14, kita mulai ayat yang ke-12. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, pada waktu orang menyembelih domba Paskah, murid-murid Yesus berkata kepadanya, "Ke tempat mana engkau kehendaki kami pergi untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Ya, saudara, saat itu kalau namanya perayaan Paskah, roti tidak beragi adalah peringatan keluarnya bangsa Israel keluar dari negeri Mesir. Itu buat orang Israel perkara yang sangat-sangat luar biasa. Ya. Karena mujizat terjadi pada saat itu. Mereka sangat mengeluh-ngeluhkan Musa. Mereka sangat mengidolakan Musa. Mereka memperingati itu benar pembebasan yang spektakuler. Siapa sih Allah seperti Allahnya orang Israel, di mana dikatakan bangsa ini bangsa yang dikasihi Tuhan. Mereka boleh keluar dari Mesir dengan 10 tulah, dengan dikatakan sungai Laut Merah terbelah jadi 2. Itu sudah mustahil. Dikatakan di dalam Alkitab tidak pernah terjadi lagi. Ya, sepanjang sejarah sampai sekarang tidak pernah terjadi lagi. Jadi buat bangsa pilihan Tuhan ini, kalau namanya roti tidak beragi, itu awal pertama kali mereka diharuskan untuk membuat Paskah.
itu buat mereka adalah perkara yang ajaib dan merupakan, kalau zaman sekarang ini wis kayak kemerdekaan lah ya. Nah itu, dan itu selalu diperingati setiap tahun. Dan pada saat mereka membuat suatu perjamuan untuk makan bersama roti tidak beragi, itu setiap keluarga itu pesta ya. Setiap keluarga itu pesta. Pestanya apa? Makan, menyediakan ruangan yang bagus. Kadang-kadang memanggil beberapa keluarga, yuk kita bikin kebaktian, memperingati akan Paskah keluarnya bangsa Israel dari perbudakan. Mereka merasakan pengen ada pembebasan dan mereka suka menyediakan. Nah, jadi murid-muridnya nanya, Tuhan ini tuh mau Paskah. Sedang mereka tidak tahu bahwa Paskah yang kedua itu adalah memperingati Yesus Kristus harus mati. Mereka belum begitu nangkep. Mereka merasakan ini keluarnya bangsa Israel harus ada, kita makan perjamuan akhir. Dia tanya sama Tuhan Yesus, kita mau di mana? Lalu Tuhan Yesus mengatakan, lalu Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergi ke kota. Di sana kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia. Maka katakanlah kepada pemilik rumah yang dimasukinya, pesan guru, di manakah ruangan yang disediakan bagiku untuk makan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku. Saudara, kalau saudara baca ini, apakah Tuhan sudah pesan seperti kalau saudara nih ya, saudara dan saya kalau mau pergi ke restoran ya kan, harus booking dulu. Ini saya mau sekian orang mau makan bersama-sama. Apa Tuhan sudah ngomong gitu? Belum. Kenapa Tuhan berani mengatakan begitu? Karena sudah tahu bahwa ada satu ruangan. Sudah dikasih tahu bahwa ada satu ruangan yang sudah disediakan buat kamu. Apakah yang punya rumah ini benar-benar menyediakan? Belum tahu kalau bakal dipakai. Tuhan Yesus itu belum tahu. Yang mereka tahu adalah ini waktunya saya harus menyediakan Paskah, menyediakan makan malam bersama, perjamuan malam bersama. Mereka hanya menyediakan. Mereka nggak tahu bahwa itu akan dipakai Yesus. Itu suatu hal yang sangat luar biasa. Dan kenyataannya seperti itu. Ayat 15. Lalu orang itu akan menunjukkan kepada kamu, kata Tuhan Yesus, sebuah ruangan atas yang besar, yang sudah lengkap dan tersedia. Disitulah kamu harus mempersiapkan perjamuan Paskah untuk kita. Nah, ada perkataan di situ kamu harus mempersiapkan perjamuan Paskah bagi kita. Tetapi saat ini Tuhan katakan, ya, engkau harus menyediakan sebuah ruangan yang besar, yang sudah lengkap dan yang tersedia. Nah, ini ya, ruangan atas yang besar, yang sudah lengkap dan tersedia. Untuk apa? Untuk persediaan lawatan. Amin. Jadi yang Tuhan nyuruh ada 3. Sediakan ruangan yang besar. Ya. Ini yang saya katakan, untuk ada lawatan. Saudara dan saya harus menyediakan ruangan atas yang besar. Terus yang kedua, sudah apa? Lengkap. Yang ketiga apa? Tersedia. Saudara bayangkan kalau semuanya sudah lengkap tersedia, walaupun belum dipesan, itu luar biasa banget.
Hari ini ada pesan Tuhan. Ya, pesannya adalah kamu mau dapat lawatan untuk membangun tembokmu yang runtuh sampai terjadi lawatan yang luar biasa dalam keluargamu, lawatan yang luar biasa buat pelayananmu, buat kesehatanmu, buat ekonomimu, buat anak-anakmu, ya, buat seluruh keturunanmu. Tuhan katakan, sediakan ruangan yang besar. Lalu kita akan bahas ruangan yang besar itu yang bagaimana. Ruangan yang sudah lengkap itu yang bagaimana. Ruangan yang sudah tersedia itu bagaimana. Kita akan bahas sampai di situ. Nanti besok dibahas double porsinya. Ya, yuk kita bahas sama-sama. Dikatakan ruangan atas yang besar. Ya. Ruangan atas yang besar tuh, kalau besar kan pasti sesuatu yang spesial, betul ya. Jadi engkau harus menyediakan hatimu yang istimewa, yang spesial. Ruangan ini adalah ruangan hati kita, hidup kita. Tuhan mau kamu mau mendapatkan lawatan, ruangan yang istimewa yang terletak di atas yang luas, yang besar. Yang Tuhan mau ruangan hidupmu, ruangan hatimu yang kau berikan kepada Tuhan. Mau tanya, kamu sampai saat ini menyediakan ruangan buat Tuhan berapa persen kira-kira? Satu hari 24 jam. Kalau saudara umur 50, berarti 50 kali 24 jam sehari demi sehari. Berapa? Kira-kiranya, sudahkah aku menyediakan ruangan hatiku yang besar untuk Tuhan? Baru lawatan terjadi. Lalu saudara katakan, jadi maksudnya gimana tahunani? Apa kitanya itu mesti di taman doa terus 24 jam? Bukan begitu. Kalau nggak kerja dan tidak dapat duit, nggak makan, bagaimana? Yang dinamakan ruangan yang istimewa terletak di atas yang besar itu, di antara semuanya itu ruangan paling besar. Artinya setiap hidup kita itu kan punya ruangan-ruangan. Satu, ruangan buat hobi, ruangan buat rekreasi, ruangan buat nonton santai-santai, ada ruang doa, ada ruang tidur dan sebagainya kan. Nah, ruangan istimewa itu harus lebih besar daripada ruangan hobimu. Ruangan yang besar itu lebih besar daripada ruangan rekreasimu. Artinya begini ya, ruang hobi sama rekreasi itu ya hampir sama-sama sedikit ya. Kalau hobi itu agak menjurus kepada yang spesial ya. Hobi namanya misalnya anak-anak main game, itu hobi namanya ya. Kalau kamu main game itu hobi ya. Kalau kamunya menyediakan ruangan untuk hobimu itu kira-kiranya 40%. Sedangkan kamu ruangan untuk Tuhan cuma 20%. Itu kamu tidak menyediakan ruangan yang besar buat Tuhan. Ya. Jelas ya. Ibu-ibu juga begitu. Kalau nonton terus Instagram terus lihat ada apa? Promo terus-terusan sampai jam 12, jam 1 belum tidur. Terus lihat TikTok ya, terus ketawa-ketawa sendiri gitu. Kalau lihatnya lucu di kamar cuma sendiri, kamu ketawa sendiri, orang di luarnya ada edan. Habis ngelihatnya lucu sih, lucu sekali. Jadi akhirnya ketawa sendiri. Kalau ruangan yang itu waktumu kamu kasih lebih banyak daripada engkau berdoa dan baca Alkitab,
itu kamu tidak menyediakan ruangan yang besar buat Tuhan. Jelas? Jelas ya? Saya berikan prakteknya ini. Tapi tidak mau begitu, tapi kalau lawatan, mau lawatan. Mau berkat Tuhan melimpah. Tapi enggak melakukan sesuatu yang Tuhan mau. Enggak bisa saudara, enggak dapat. Yang Tuhan sangat rindukan terjadi lawatan saat engkau menyediakan ruangan yang istimewa dan besar. Kurangi ruangan hobimu, kurangi ruangan-ruangan yang tidak perlu-perlu itu, dan sediakan ruangan yang besar. Jelas? Ya, jelas? Untuk itu sebetulnya diperlukan roh kerelaan. Ya kan? Tidak terpaksa. Kalau orang terpaksa kan seperti cucu saya. Ya, saya cerita cucu saya yang nomor 2 ini. Dia kalau sudah, sebetulnya anak itu pintar, sampai gurunya juga bilang ini anak pintar, cuma nggak tahu tuh kenapa trauma apa sama matematika. Dia kalau udah matematika ngomong, aduh gak suka aku sama matematika, aku gak suka sama matematika. Loh ternyata dapatnya 8, berapa gitu loh di raportnya. Bagus kan gitu. Tapi tetap kemarin tak lihat loh ini ulangannya dapat 8, dapat 9 kok. Takut sama matematika sih, saya bilang gitu ya. Takut. Nah, kalau sudah ngomong mau ulangan matematika, aduh aku nggak suka, nggak matematika. Jadi sukanya apa? Oma tolong si doa sama Tuhan Yesus katanya. Doanya bagaimana? Doanya gini, Tuhan biarlah 1 minggu itu isinya Jumat, Sabtu, Minggu, Jumat, Sabtu, Minggu, Jumat, Sabtu, Minggu. Dia ngomong, loh kenapa? Supaya nggak sekolah, supaya nggak ketemu matematika. Nah saya bilang itu anak kecil maunya sendiri ya. Jadi jangan begitu doanya sama Tuhan. Tuhan aku minta 1 hari itu 25 jam, 30 jam Tuhan. Yang 15 jam saya pakai buat hobi saya. Itu gak benar ya. Seperti anak kecil. Belajar harus punya roh kerelaan ya. Roh kerelaan melepasnya dengan rela hati, tidak karena terpaksa ya. Memang untuk pertama kali hal itu rada berat ya. Tapi saya percaya itu membuat suatu hal yang sangat baik buat hidup saudara. Pada waktu saya sedang dididik Tuhan ya, pada saat saya dididiknya itu cukup berat. Tuhan katakan setiap 3 jam sekali kamu harus doa dan bangun. Itu berat banget saudara ya. Jam 9 saya doa ya. Kan gak bisa langsung tidur, betul gak? Sampai kira-kira jam setengah 10, jam 10 saya baru mau tidur ya. Ternyata belum bisa tidur. Jam 11, setengah 12 saya baru tidur. Jam 12 suruh bangun lagi. Ya tidur baru sebentar gitu. Jam 3 suruh bangun lagi. Jam setengah 5 saat teduh. Jam 6 suruh bangun lagi. Itu sangat berat dalam pendidikan yang Tuhan didik untuk saya. Yang dinamakan disiplin di dalam waktu, disiplin di dalam pelayanan, disiplin di dalam doa. Tuhan ajar sedemikian rupa beratnya. Itu saya sampai pernah negosiasi sama Tuhan. Ngomong gini, Tuhan saya itu baru tidur jam setengah 12. Tolong sih sekarang aja aku tak sembahyang. Setengah 12 sembahyang, harusnya jam 12 kan. Saya tak ajukan setengah jam, benernya kan lebih baik. Tapi Tuhan gak suka. Kenapa? Karena saya sedang dididik tentang kedisiplinan ya.
Memang pertama kali gak ada kerelaan. Tapi sesudah saya lulus sampai bertahun-tahun saya lakukan hal itu, hidup saya menjadi seorang yang disiplin di dalam waktu. Ya. Makanya tadi saya datang, saya bilang, lu taman kok masih buka? Saya bilang gitu. Sedang sudah ditentukan, kalau ada acara jam 5 harus tutup. Taman masih buka. Dan sebelum itu saya tuh udah ngomong sama Heri, Her, kamu ada di mana? Lagi di jalan. Pikir saya kan taman sudah tutup. Kunci kamu bawa enggak? Bawa, kata dia. Nanti buka pintu ya di taman, karena Mami mau ambil madu susu. Saya bilang, siap. Saya masuk, taman kok masih buka. Saya lihat di depan kok masih banyak sandal sepatu, berarti taman masih buka. Sedangkan peraturannya jam 5 harus, saya bilang, suruh tutup. Walaupun ada orang luar kota sekalipun tidak boleh masuk, supaya persiapan untuk di tempat ini. Saya masuk, sudah ditutup, dibukain sayanya. Di dalam ada ibu kita yang tercinta, yaitu Ibu Guatlan. Semua kenalkan sama Ibu Guatlan. Saya bilang, kenapa kok ini masih buka? Iya, ada orang begini-begini. Saya jadi gak enakan dia. Saya bilang, tidak bisa. Harus disiplin. Tutup. Tidak bisa. Suruh selesai doanya, besok masih bisa. Tapi harus persiapan untuk pelayan, untuk di tempat ini jam 6. Tidak bisa. Belajar disiplin. Ya. Saya mau marah tuh sama Heri tadi. Mau marah gini, kamu bilang kunci di bawah, kok ternyata buka. Mau tak marahin, tapi sabar Tuhan, sabar. Saya gitu ya. Nah, Riko takut. Mami, saya yang bukain. Kuncinya tadi diminta sama Tante Guatlan. Tak kirain sudah ngomong sama Mami. Belum ngomong. Saya bilang. Dia melongo. Loh, jadi minta maaf, saya juga salah. Gitu, saudara. Mereka saya pada takut. Karena saya mengajar apa arti disiplin. Kenapa? Saya diajar disiplin. Ya. Jadi saya mau belajarlah disiplin sama Tuhan. Tuhan tuh orangnya disiplin banget. Saya salah satu kalau saya katakan Tuhanku disiplin. Saya pernah harus jam 3 kan harus doa ya. Dan ternyata namanya manusia tuh kan ada ngantuknya ya kan. Tapi hari ini gak boleh ngantuk ya. Jadi saya kan nyetel alarm jam 3 bunyi kan, aduh ngantuknya tuh gak ketulungan. Jadi Tuhan sebentar lagi, begitu sebentar kan les kan, kalau namanya sudah terlalu ngantuk itu. Saudara tahu, tiba-tiba di atas itu ada suara yang keras, dor. Saya kaget sampai duduk sayanya. Ada apa ya gitu ya, seperti ada bom. Tak lihat atas gak bolong ya. Itu suara apa yang bikin saya jadi tidak ngantuk. Saya bilang, Tuhan ampuni saya Tuhan. Jam 3 lebih 10 menit. Tuhan bilang, kamu sudah tak tunggu 10 menit, ngamblas tidurmu. Tak bangunin, gak bisa. Sama aku harus disiplin. Saudara harus tahu, karakter Tuhan selalu disiplin dan tepat. Kenapa Tuhan menciptakan 7 hari, ya, 6 hari diciptakan, 7 hari istirahat. Jadi semua itu disiplin, ada ketentuannya. Disiplin dan disiplin. Tuhan itu disiplin. Saya berdoa saudara kalau mau sama Tuhan diberkati sungguh-sungguh sampai lawatan terjadi atas hidupmu. Kedisiplinan harus ada ya. Belajar disiplin.
Saya berdoa semuanya di tempat ini tidak ada yang miskin. Semua lawatan terjadi atas hidupmu. Ya kalau diomong gitu amin amin. Bu ya kalau misalnya dikatakan harus disiplin, amin. Nggak ada aminnya loh tadi. Kalau disuruh disiplin nggak amin. Kalau disuruh dikasih berkat, aminnya sampai kedengeran di luar tuh. Gimana ini? Tuhannya sedih banget loh. Saya aja di sini jadi rada sedih liatin kamu. Mau disiplin? Lah ya gitu. Mau lawatan? Ya begitulah, dua-duanya sama ya. Belajar saudara untuk benar-benar kamu bisa menikmati ya. Karena ada perkara yang sungguh ajaib yang kalian harus mendapatkan, sekalipun keadaan negara kita saat ini seperti ini yang tadi udah diceritain sama Sofi ya. Tapi satu perkara kita akan terluput dari semuanya ya. Misalnya orang yang didetek semuanya, lah aku didetek, lah manusia di Indonesia banyak, pasti Tuhan akan luputkan saya gitu. Bisa diluputkan, terjadi lawatan kalau saudara punya roh kerelaan ya. Saya kira-kira 10 menit lagi ya. Nah, roh kerelaan itu yang bagaimana? Kita belajar dari Elia dan Elisa. Elisa itu punya roh kerelaan yang luar biasa yang kita bisa contoh. Kenapa Elisa sampai mendapatkan double porsi, dan saudara akan mengalami double porsi itu hari ini juga kalau kau punya roh kerelaan seperti yang dialami Elisa. Amin. Yuk kita baca 1 Raja-Raja 19 ayat 19. Setelah Elia pergi dari sana, ini dari satu tempat, yaitu dia turun dari Gunung Horeb. Lalu Elia ini bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu. Sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Ini kita cerita tentang Elisa, saudara. Elisa itu bukan orang miskin loh. Elisa itu orang kaya banget. Orang Israel atau orang Yahudi ya, orang Ibrani kalau namanya punya satu lembu betina itu sudah kaya raya. Sekarang dikatakan dia punya lembu betinanya itu 12 pasang jadi 24. Kayanya kayak apa? Kaya banget. Dia pengusaha yang sangat kaya. Punya lahan, punya segala-galanya ya. Lalu dikatakan dia sedang membajak, dia sedang bekerja, dia sedang melakukan semua tugas kewajibannya. Tiba-tiba Elia itu datang melempar jubahnya. Saudara tahu ya, harga sebuah jubah. Elisa berani merelakan semuanya hanya sebuah jubah. Kenapa? Nilai sebuah jubah sangat luar biasa. Dia tahu siapa Elia. Elia dia bilang dia tahu hubungan dia dengan Tuhan kayak apa. Dia seorang nabi yang dapat dipercaya. Dia menjadi kepanjangan daripada mulutnya Tuhan. Tahu persis Elisa ini. Dan itu semua ada di dalam jubahnya ya. Harga yang sangat luar biasa nilainya. Saat dilempar dia tahu persis, ini gak main-main aku ya. Tapi dia harus tahu, aku dapat jubah, aku harus lepaskan semuanya. Aku mau dapat ini harus dilepaskan. Gak boleh dua-dua, gak boleh dua-dua. Saudara, roh kerelaan. Suatu saat kalau saudara harus disuruh lepaskan semua, lepaskan. Lepaskan. Kau akan mendapatkan lawatan yang luar biasa. Tapi perlu pelepasan, dilepaskan. Pelepasan tidak semuanya dengan harta.
Kamu bisa memberikan berkat-berkat kepada orang lain, kamu bisa sacrifice, kamu bisa memberi persembahan, kamu bisa memberi makan, kamu bisa berbuat apa-apa, itu salah satu. Tapi kelepasan daripada karaktermu, misalnya yang cinta uang, yang sombong, itu ada kerelaan untuk dipotong habis untuk mendapatkan jubah itu. Satu hal yang saya doakan buat saudara, minta sama Tuhan saat ini, roh kerelaan untuk dipotong dari semua yang tidak benar di hadapan Tuhan, supaya lawatan boleh turun atas saudara dan saya. Amin. Yuk saat ini taruh tanganmu di dada. Ya Tuhan, biarlah Engkau memberi roh kemampuan untuk kami boleh merelakan segala sesuatu yang tidak Engkau suka Tuhan. Baik hobi, baik kesukaan, baik ikatan apapun juga yang ada dalam hidup kami. Berikan kepada kami roh kerelaan untuk mendapatkan jubah itu. Jubah lawatan, jubah berkat yang luar biasa yang Kau sediakan untuk kami. Biar tidak sekedar kami mencicipi, tapi kami boleh mengalami perkara terobosan yang luar biasa. Terima kasih Bapak. Terus siapkan hati kami sampai besok Tuhan, sampai kami boleh mengalami lawatan, sampai kami boleh menikmati susu dan madu, sampai kami boleh menikmati segala-galanya. Kami mau meraih Tuhan, kami mau meraih, dan kami tidak mau miss dalam perkara ini. Termeterai jadi dalam hidup kami. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Amin.